Dia bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan Ustadz mau bertanya, apa hukum mengambil bonus atau diskon dari aplikasi Dana? Apakah termasuk riba? Yang mana kita top up mengisi saldo dan dijadikan sebagai e-money. Selain sebagai e-money, di dalamnya juga ada seperti fitur untuk pembayaran seperti beli pulsa, bayar listrik, BPJS dan lain-lain. Biasanya ada diskon di situ. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Masalah itu salah satu di antara masalah polemik fikih kontemporer antara para ikhwah, para asatidzah yang menganggap itu adalah riba sama yang tidak. Di mana duduk permasalahannya? Duduk permasalahannya adalah tatkala kita top up yakni ke aplikasi Dana tersebut, yang kemudian kita jadikan itu sebagai e-money, gitu ya. Yeah. Lalu kita tatkala bayar sebenarnya itu dengan uang kita, dengan uang yang kita yang ada di e-money tersebut. Tapi kemudian apabila bayar pakai aplikasi itu ada diskon sekian sekian sekian. Tapi apabila bayar cash atau bayar pakai yang lain yang tidak terkoneksi dengan aplikasi tersebut, bayarnya itu sempurna, lengkap, gitu, tidak ada diskon. Duduk permasalahannya adalah tatkala kita menaruh uang di e-money itu statusnya wadiah atau statusnya adalah dain. Apakah statusnya kita itu meletakkan uang di sana dan itu di dompet kita sendiri dan tidak bisa dipakai oleh pemegang aplikasi, sehingga status uang itu adalah wadiah. Status uang itu adalah wadiah. Pemegang aplikasi itu mendapatkan keuntungan tatkala ada orang banyak transaksi lewat mereka. Tatkala yang banyaknya transaksi lewat mereka, sehingga mereka itu mendapatkan iklan dari sana, iklan dari sini, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Mereka mendapatkan keuntungannya dari situ. Adapun uang sendiri itu utuh. Kalau kemudian mereka memberikan sebagian dari laba yang mereka dapatkan, keuntungan yang mereka dapatkan kepada kita, karena kita termasuk orang-orang yang ikut melariskan dalam tanda kutip, kalau dari pemahaman ini, maka diskon itu nggak ada masalah. Karena nggak ada unsur riba di situ. Tapi karena yang terjadi, uang yang kita taruh di dompet kita di sistem aplikasi itu kemudian diambil oleh mereka, dipakai untuk bisnis, dipakai untuk apa, uang itu mereka putar. Tapi kalau kita ambil bisa, gitu. Kita ambil itu bisa. Apabila itu yang terjadi, maka yang terjadi itu adalah transaksi kita dengan aplikasi itu adalah transaksi utang piutang. Kita meletakkan uang ke mereka dan mereka menggunakan semau mereka. Yang penting pada waktu kita mau ngambil, kita bisa untuk mengambilnya. Lah, itu yang terjadi di perbankan. Perbankan kan begitu, naruh uang, kemudian uang itu sudah dipakai untuk mereka. Tatkala kemudian kita mendapatkan sesuatu, keuntungan dari itu. Keuntungan itu bisa jadi karena mendapatkan uang lebih, bisa jadi seharusnya bayar nggak bayar. Itu namanya keuntungan. Keuntungan duniawi. Apabila itu yang terjadi, maka itu riba. Kenapa? Karena berarti kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang piutang yang membawa efek manfaat duniawi, maka itu adalah ada riba. Lah, ini titik permasalahan yang kemudian berpolemik berkaitan dengan masalah itu. Itu kan nanti berkaitan dengan diskonnya etol, berkaitan dengan apa? Diskon aplikasi-aplikasi keuangan yang ada, aplikasi Dana yang macam-macamnya itulah, nggak boleh kita sebut mereknya, dan macam-macamnya. Itu titik masalahnya ada di situ. Titik pandang sebenarnya uang yang kita taruh di situ di dompet kita itu adalah wadiah, titipan gitu, ibarat titipan, dan mereka tidak menggunakannya. Ataukah uang yang kita taruh di dompet kita itu adalah bentuk ngutangi pemegang aplikasi itu, mengambil uang semua itu bertambah banyak, kemudian mereka olah, mereka bisniskan, mereka usahakan, kemudian kita mendapatkan yang bagian dari keuntungan yang ada dengan kita mengutangi, maka itu jelas-jelas riba. Lah, yang mengetahui persis masalah itu, apakah itu sistemnya ini, sistemnya itu, adalah pemegang aplikasi masing-masing yang berkaitan dengannya. Wallahu a'lam. Nah.
Tapi Ustaz, jazakum